Ini kita lihat hasil eksplorasi di Muara Takus Kampar satu tahun yang lalu. Ini adalah tumpukan titik-titik koordinat saat 1 bulan eksplorasi di sana. Kurang lebih 207 titik GPS. Kita perbesar. 207 itu kelompok tumpukan yang di situs Muara Takus 30 dan 2928 ini Gua Garuda, Gua Anoman Aliantan. 30 ini air terjun, jaraknya kalau berkendara itu sekitar 2 jam perjalanan kendara darat. Kita zoom di area situs Muara Takusnya. Ini beberapa titik koordinat yang berhasil saya jelajahi. Jadi secara garis besarnya itu seperti ini. Kalau kita perkecil lagi, nah, ini kita ulang. Seperti ini. Ini 104 105 ini titik sudutnya Candi Muara Takus. Jadi kalau berkendaraan umum itu melalui jalan ini. Ini jalan lintas Sumatera ini. Jalan lintas Sumatera. Nah, kalau jalan umum itu belok kiri. Belok kiri terus. Tapi kalau kita ke arah candi, ke arah situs Muara Takus, nah, 148 ini pintu gerbang utama. Di sini ada tertulis pintu gerbang ini Candi Muara Takus. Kita terus berjalan ke arah menerus ya. Kalau belok ini jalan ke lintas Sumatera. Terus jalan kaki. Nah, di sini ada pintu gerbang untuk kartisnya. Kalau kita terus ke sisi kiri, nah ini sebelah kiri ini Sungai Kampar. Nah, 155, 153, 152 ini adalah titik-titik koordinat tanggul tanah kuno, benteng yang terdahulu itu batas wilayah yang disebut komplek Kota Suci, pusat puja. Nah, kita terus jalan kaki ke arah dalam candi. Nah, 104 ini musola. Jadi ini area untuk pengunjung. Nah, inilah Candi Muara Takus, kompleknya persegi. Ini batas baru, dinding batu setinggi setengah meter. Nah, jalan itu kita ulang, itu ada 2 jalan, yang kiri dan yang kanan dari sini. Ini ada pintu gerbang ya. Nah, kalau kita terus berjalan ke arah belakang, itu kita akan ketemu dengan Sungai Kampar. Ini saat saya lakukan penitikan ini kering. Jadi Google saat saya menitikan ini diambil foto udaranya saat air Kampar PLTA meluap. Jadi saat saya berjalan kaki ini saat kering. Jadi
Inilah yang sisi kiri 79, 76, 77, 71, 72 itu adalah batas tanggul tanah kuno sepanjang Sungai Kampar seperti ini. Terus nah, titik-titik yang ini sebagai, jadi ini tanah luas semacam pasar terdahulu, pasar luas ini. Area-area ini adalah area-area diantaranya adalah tempat dilakukannya hukum pancung tuh di area sini. Terus kemudian ada kolam dan pasar ini luas. Jadi area ini yang luas ini saat PLTA meluap itu tergenang. Terdahulunya di tempat ini kan candi. Ini beberapa titik artefak yang belum diketahui umum, diantaranya ada candi Dewi Tara dan banyak ini titik-titiknya, dan ini tidak diketahui oleh umum. Ada istana dulu, terdapat istana di sini, parit istana. Ini nggak ada yang tahu. Tanggul besar. Kalau universitasnya itu berada di sini, Universitas Dharmapalanya. Nah, ini titik-titik sudut Universitas Dharmapala. Kompleknya sekitar di sini. Ini ada drainasenya lengkap di sini. Ini ada sudut A Dharmapala. Ini satu komplek ini adalah universitas. Itu dia berada di luar komplek Kota Suci. Kalau tanggul Kota Suci kan batasnya 176, 177 ini ya, seperti ini keliling. Nah, di sini saat pra-Islam itu, inilah yang disebut tempat pemandian para Brahmin, para Brahmana saat sekolah itu. Ini bentuknya, ini bentuk asli sebenarnya nih, tempat besar ya. Nah, di sini ada tempat istana para penjaga datu di sini. Jadi bentuknya masih asli nih. Jadi ada sungai ya, kemudian ini tempat pemandian. Di sini ada jembatan terdahulunya nih ya. Ini akses menuju tempat istana dari Kota Suci. Jadi yang dimaksud Kota Suci itu ini dia, sebesar ini kompleks pusat puja. Pusat pujanya itu ini. Jadi sisi belah kiri ini ada tempat pengambilan air suci untuk melakukan ritual dharmik. Jadi pradaksina prasawiya itu dilakukan di sini. Ini dilihat oleh pahlawan, pejabat-pejabat Tiongkok dulu lihat. Dan ini dulu yang hadir ke sini itu ribuan orang, ribuan pelajar. Dan mereka tuh mendaratnya tuh di sini, di area di sini ada komplek. Ini macam pasar Bunda Dewi terdahulu tuh. Di sini ada area-area ini. Sebenarnya bangunan-bangunan dahulu nih, keadministrasian untuk mengatur para pendatang yang ini untuk belajar. Ribuan orang di sini yang masuk ke area dalam sini. Nah, yang menarik itu tempatnya Atisadi Pamkara, yang disebut Istana Payung Perak itu di sini. Nah, titik Asoka ini. Di sini ada pohon ya, pohon Bodhi namanya. Ini sebenarnya di atas bukit ini. Tepat Raja Asoka pertama melakukan samadhi ke sini sebelum Cholamandala. Jadi saat dia datang itu pohonnya itu dibawa dari India itu 20 cm sampai tinggi dia bertapa di sana lakukan samadhi. Sekarang sudah tinggi sekali. Nah, ini masih ada pohonnya di sini 198 ini. Banyak lagi nih titik-titik artefak
yang perlu dieksplorasi, karena ini yang luar biasa. Ini disinilah pusat puja Kadatuan Sriwijaya, bukan di Palembang. Nah, seperti seluas ini. Ini sayang kalau air PLTA meluap ini tergenang ini. Jadi kalau kita mau lakukan recovery itu, kita recovery tanggul tanah kuno ini, kita recovery, kemudian sampai terus recovery supaya air sungai dari PLTA itu kalau meluap tuh nggak menggenangi yang dahulunya. Ini tempat bersejarah. Ini di sini tempat Dapuntah yang Marlapas melakukan Siddhartha itu startnya dari sini sebenarnya. Jadi di sini ada komplek Universitas Dharmapala, kemudian ada pusat pujanya. Pusat puja itu kota suci, pusat pujanya ini. Di sini dulu para datu itu melakukan persumpahan sebelum diangkat jadi datu, atau raja kerajaan Patsal Vanua di Nusantara itu ambil sumpahnya di sini. Ini ada Mahalega Stupa tuh yang ini. Ini ada di sini ada macam mihrab. Di sini duduk para guru. Ini yang dilihat oleh Fahuan Pejabat Tiongkok 4. Mereka berkumpul tanpa bayang equinox. Tanpa bayang equinox tuh di sini. Nah, jadi mereka ribuan. Ini dulu kotaknya tidak seperti ini ya, lebih besar lagi. Mungkin dulu dan ketinggiannya di atas kepala manusia. Dulu jalan ini nggak ada. Ini jalan yang dibuat Belanda nih. Ini jalan dibuat Belanda. Jadi jalan aslinya itu bukan seperti ini. Jadi pintu masuk kota suci itu dari sini. Nah, kan dulu transportasi darat dari sini dia. Perahu-perahu ini yang berlabuh di sini. Nah, baru mereka ambil air suci, kemudian tidak semua orang bisa masuk, dan puluhan ribu ini pelajar di sini. Nah, ini baru 15% dari eksplorasi. Dari sekitar ini masih banyak lagi di daerah sini ya, Paudaman, kemudian tempat-tempat kubur para gurunya, istana. Tapi sayang sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya tersisa yang dilihat Itsing itu pondasi pondasi Dharmapala itu di sini nih adanya. Itu 8 titiknya. Nah, ini universitasnya di sini. Drainase, kemudian tanggul kanan, kemudian ada universitasnya. Ada universitas itu areanya di sini. Jadi sekarang hanya kebun-kebun sawit aja, nggak ada yang tahu. Para sejarawan sekarang yang hanya tahu adalah ini tanggul kuno ini, dan itu yang direcovery oleh BPCB itu cuma dari sini, dari ini direcovery, sudah putus dia sampai sini. Nggak tahu lagi dia itu menerusnya kemana, karena sudah tidak bisa terdeteksi, karena saat air meluap ini sebenarnya ini tanggul kuno terus ke sini, keliling sini terus. Dan di sekitarnya nggak hanya candi ini, banyak di sini ada candi-candi sekitarnya nih, cuma sudah raib. Ini baru 15% dari total keseluruhan. Kalau dilakukan penelitian yang benar, yang serius, ambil datanya aja tuh baru 1 tahun bisa selesai. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih recovery ini. Disinilah sebenarnya dharmic original dipelajari, yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India, Buddha, Hindu, Jaina, itu berasal dari sini dipelajari, dan semua itu terekam di Borobudur. Ini leluhur kita tuh Arya, kaum Saka. Pusat pembelajaran itu di sini, di Situ Semarang. Ini landmarknya kota suci, pusat puja.
Sumatera Kampar Riau 13 Kutu. Nah, di sini ini Sumatera. Borobudur di sini tuh. Jadi semua Nusantara terdahulu tuh satu kesatuan dulu yang disebut Sundaland. Nah, inilah leluhur kita kaum Saka yang expand ke 3/4 muka bumi, diantaranya tanah India, meninggalkan jejak yang melahirkan 3 ajaran agama di India. Dharmic original, Dharma yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India, Dharmic. Banyak nih, masih 15% nih. Sekitar sini masih banyak nih. 1 bulan saya eksplorasi jalan kaki ke sini. Mudah-mudahan nanti ada dikasih kesehatan, saya akan lakukan lagi. Oke, terima kasih.